Oke, everyone, welcome back again di live session pada tanggal 17 Juli 2025. So, apa yang menarik nih hari ini? Ya, kita ngelihat Ethereum bener-bener luar biasa sekali outperforming Bitcoin. Target yang kita expect bisa dites langsung nyampe ya, cuma butuh waktu 3 hari. During the process, kita bisa catch the moment juga. Jadi saya masuk bener-bener pada saat dia menuju performance yang bagus dan luckily bisa book profit sampai hampir 6R ya dari sini teman-teman. Dan karena ini sebenarnya saya kan planningnya swing ya dari awal, jadi emang size yang saya pakai walaupun nggak terlalu gendut banget tapi memang di awal udah gede guys ya. Jadi tadinya saya mau masuk full risk itu sekitar 4% untuk trade ini khususnya. Karena Ethereum good ya, dalam artian kita tahu dari performance sudah pasti dia akan jadi yang kedua memiliki performance terbaik setelah Bitcoin kan. Dan akhirnya mulai ada momentumnya. Jadi saya di awal itu udah preparing sekitar 4%, tapi baru masuk itu sekitar 2%-an guys. Jadi bisa dibilang ya tetap oke lah ya. Ibaratnya ini kalau bisa sampai 7R nih, dimana half portion saya udah keluarin di 3an lebih kurangnya kemarin, dan sisanya berarti gain around 3,5. Jadi kayak total tuh udah 6R lebih teman-teman. Ya so far so good untuk Ethereum. Kemudian Aave semalam saya udah kasih instruksi ya, kalau misalkan Anda mau cut atau out after that bearish engulfing, sign of rejection gitu kan ya, gak ada masalah sih. At least udah bisa nge-book profit sekitar 2,5R di situ. Actually sebenarnya kalau kita lihat Ethereum bukan langsung totalitas dia nggak ada momentum ya, tapi dia Ethereum lagi, Aave ya, bukan dia langsung totalitas nggak ada momentum, tapi dia di sini masih somehow bertahan di atas trendline juga. So actually dia masih valid banget. Jadi kalau misalnya kalian masih maintain ya, saya pribadi masih ada maintain teman-teman di Aave. I think ya wajar-wajar aja ya kalau kita misalnya mau coba keep dan coba untuk lihat semoga nextnya bisa dapat big move. Nah kenapa leverage-nya dikecilin kalau size gede? Sebenarnya bukan dikecilin ya, itu ada batasan maksimal kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk margin itu, saya tadinya kayaknya dapat sebenarnya di angka 50 masih bisa deh, tapi kalau udah di angka tertentu udah nggak bisa tuh. Ya gitulah kira-kira. Ya ini sebenarnya kalau untuk ya khususnya itu bukan yang akun kecil lah ibaratnya untuk ditransaksiin ya teman-teman sekalian. Jadi ya udah pasti nggak bisa gitu. Ada batasan maksimal kan kalau untuk leverage itu, nggak bisa semakin besar teman-teman transaksi, size marginnya of course jadi semakin nggak bisa gede leverage-nya gitu. Lama-lama dibatesin betul. Jadi kalau bisa mentok terus ya, mau ngapain kita pakai kita kecilin size-nya, maksudnya kita kecilin leverage-nya mau ngapain gitu kan, kalau bisa dikasih mah ibaratnya. Cuman ya gitulah ya teman-teman sekalian ya, itu bukan jadi acuan utama. Yang penting kan teman-teman ngerti nih dari segi decision making-nya, dan itu bisa dipelajarin untuk next-nya gitu kan. Next-nya ada apa nih, mungkin mungkin SUI ya, yang recently lagi outperforming market secara keseluruhan. Kemudian mungkin BNB, mungkin Solana ya kan. Solana juga sebenarnya terakhir kalau saya nunggu harga bagus ya, sekalinya dikasih malah missing out di sini ya. Padahal udah sempat nunggu juga saya untuk dapat kesempatan di situ, tapi udah terlanjur trade-nya di Ethereum kan. Jadi saya pikir ya udahlah, Ethereum juga compare dengan Solana mah mungkin nggak terlalu maksudnya sama-sama big cap gitu kan. Kita bukan ngomongin yang, dan ibaratnya begini, kalau misalnya saya udah dapat Ethereum guys, saya bisa maximize our position di sini gitu. Mau ngapain lagi saya ambil di Solana gitu kan. Jadi double the risk gitu. Kalau kebetulan bener sih nggak masalah, tapi kalau kebetulan miss ya kan, double the risk. Mau ngapain gitu. Maka actually antara Ethereum dan Solana, I think both memiliki performance yang lebih kurang mirip-mirip. Dan oleh karena itu teman-teman bisa sizing properly, tapi cukup satu trade aja yang dikelola gitu. Kecuali kita cari alternatifnya dalam tanda kutip di altcoins yang lain yang lebih kecil gitu kan, dari segi market cap atau mungkin dari segi kita bilang dari segi dia punya
naratif berbeda gitu. Nah itu nggak ada masalah gitu. Mungkin boleh kita coba untuk alihkan sebagian di naratif yang berbeda. Tapi kalau udah sama-sama big cap, jadi misalnya contoh nih, gue ada enter di XRP, Solana, BNB, Ethereum ya, sama hype gitu. Mau ngapain ya, 5-5-nya sama gitu kan, sama-sama di top cap gitu. Maka ya cukup kita konsentrasiin aja gitu di 1 atau 2 transaksi, tapi fokusnya size-nya gede gitu. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi kayak misalnya contoh nih, kita mau trade risk-nya 2% di Ethereum gitu. Ya sebenarnya kan sama aja, kalau saya bagi 2, mungkin Solana 1%, di Ethereum 1%. Nggak jauh berbeda. Paham ya teman-teman sekalian? Maka di sini kita coba terapin yang namanya quality over quantity gitu kan. Jadi kalau bisa trade ya satu transaksi tuh, satu kali session transaksi kita cukup hajar mungkin 3 koin tuh udah paling maksimal gitu. Dengan catatan misalnya 1 Bitcoin, 2 kita ambil big cap misalnya Ethereum atau Solana atau Tau atau apa gitu kan. Kemudian yang ketiga baru kita cari koin-koin naratif, misalnya meme. Atau andaikan kita misalnya bilang di RWA gitu kan, atau mungkin yang selain RWA misalnya kita bilang gaming, atau mungkin metaverse, atau mungkin DeFi, atau mungkin NFT gitu ya. Nah kalau misalnya sampai 10, buat apa gitu kan sebenarnya, kayak lebih dari 5 aja menurut saya udah bakal ribet banget untuk kelola transaksinya. Trust me guys ya, I've been there so many times. Jadi ketika kita kelola lebih dari 5 tuh, teman-teman meleng dikit udah ya, udah gitu bener banget, udah gitu rata-rata searah mau ngapain gitu kan. Jadi begitu satu turun, semua turun. Bitcoin turun, yang lain ikut turun. Mau ngapain? Gitu loh, paham ya? Daripada teman-teman keribetan, dan ini penyakitnya trader-trader pemula. Ujung-ujungnya dia bilang, kok gue habis lose streak 20 kali. Hah, 20 kali lose streak gitu kan? Gimana ceritanya? Ternyata setelah ditelusuri, 20 kali, ya sehari trade-nya 5 gitu loh. 5 altcoin semua, sama semua posisinya. Ya iyalah kalau kayak gitu. Itu mah hitungannya bukan lose streak. Paham ya? Nggak dianggap lu streak itu nggak fair dianggap lu streak itu. Lu streak itu kalau lu hari ini trading 1 koin, 2 hari lagi baru open lagi new posisi, ya kan? Itu udah 2 lu streak tuh. Nah itu baru fair. Oke. Kemudian 2 hari lagi dia, jadi dalam seminggu dia trading cuma 4 koin tapi 4-4-nya lu streak atau kalah gitu. Nah itu baru 4 lu streak. Itu yang benar. Bukan dia seminggu trading, sebenarnya trading hari Senin, Rabu, sama Jumat. Tapi Senin sekali buka 10 posisi. Nah, begitu 10-10-nya kena Bitcoin lagi dalam keadaan koreksi, dia anggap diri dia yang paling tersakiti. Lah kok gitu ya kan? Padahal lu yang buka 10 posisi, mau ngapain lagian? Paham ya? Gitu loh teman-teman. Jadi itu logika yang harus dibenarkan juga in terms of berbicara seputar loose streak ya. Saya ada satu pembahasan menarik. Jadi sebenarnya satu yang saya pengen jadiin sebagai tujuan dari live hari ini ya. Jadi kenapa saya mau decide live deh gitu kan? Karena ada satu pertanyaan nih menurut saya sangat menarik sekali teman-teman. Pertanyaannya dari Anur. Nih ya, Anur tanya kayak gini, kok apa ada indikator yang bisa saya ukur ya? Apakah trading ini sudah benar on the track atau selangkah lebih baik dari hari ke hari atau bulan ke bulan sampai pro-nya? Apa hanya dari segi profit yang dihasilkan kok atau win rate? Tapi saya baru udah banyak set limit, masih belajar harus berapa win rate-nya supaya dikatakan mandiri tradingnya, mohon arahannya gitu. Nah teman-teman, jawabannya indikator itu bukan berdasarkan seberapa banyak profit yang kamu dapetin, bukan seberapa besar hasil yang kamu, atau seberapa bagus win rate-nya kamu ya. Bukan itu patokannya teman-teman sekalian. Jadi apa jawaban saya? Nih perhatiin ya teman-teman. Saya jawabnya agak panjang ya. Ditanya Kevin aja saya jawab. Tapi ini masalahnya saya belum tadi pagi ya saya ngantuk berat, jadi teman-teman nggak bisa jawab semua, dan ternyata masih saya lock ya sampai hari ini. Tapi nanti setelah saya jawab akan saya reopen lagi kok, jangan khawatir ya. Jadi berbicara soal indikator itu acuannya bukan profit guys ya. Masalahnya begini, kalau teman-teman itu andaikan ya, kalau Anda nge-gym ya kan, Anda tuh bisa dibilang badannya udah bagus dari mana patokannya?
Bener gak? Kebayang gak teman-teman? Oh iya dong, kalau gym kan enak kelihatan, ya kan? Misalnya kita latihan bahu gitu. Udah 2 bulan nih latihan bahu. Tadinya bahunya ya lurus-lurus aja gitu kan, gak ada bentuk. Sekarang bentuknya udah kelihatan, ya udah mulai ada telurnya gitu kan. Udah mulai ada lekukannya. Nah, itu kan indikator berhasil nih latihan bahunya. Kelihatan lah udah mulai ada bentukannya. Kan ibaratnya begitu ya teman-teman sekalian. Nah, masalahnya trading itu nggak kelihatan. Ya, yang kalau mau diukur teman-teman. Kalau kamu ukurnya berdasarkan profit, nah saya mau bilang dulu nih, even seorang professional trader pun pasti ada loss-nya. Makanya saya nggak pernah percaya kalau orang bilang dia win rate 100%. I think above 90% aja saya udah nggak bakal percaya punya teman-teman. Ya, kenapa begitu Vin? Ya, kok lu rasis banget ya atau gimana gitu? Bukan, karena di atas 90% itu bisa dibilang ya kalau kita ibaratnya ya teman-teman ya, itu demi jualan gitu. Sorry aja saya harus ngomong apa adanya gitu. Itu demi jualan teman-teman. Mungkin bisa ngecap dirinya profit atau win rate-nya di atas 90% gitu. Realitanya gimana ya kan? Sekarang begini teman-teman sekalian. Untuk kamu open posisi terus dia running nih profit. Susah nggak sih sebenarnya? Ya kan? Susah nggak saya tanya teman-teman? Nggak susah loh. Oke, open running profit. Ya, itu nggak susah. Yang susah itu adalah gimana ngejaga konsistensi, kedisiplinan untuk kamu bisa mencapai setup yang bagus ibaratnya gitu. Paham gak tuh teman-teman? Jadi kalau misalnya randomly kita ngecap diri kita 95% atau 90% atau 85% atau 80% win rate, itu kadang-kadang saya suka bertanya-tanya gitu kan. Tekniknya gimana gitu. Oh ternyata misalnya contoh running profit sedikit, abis itu kita stop lossnya geser ke profit. Bisa nggak teman-teman? Bisa ya. Cuman pengikutnya yang akhirnya nanti kelabakan gitu. Kenapa? Karena kalau gaya tradingnya kayak gitu, nanti dia kalau lagi marketnya enak-enak profit terus. Tapi begitu ketemu market susah, stop lossnya nggak bakal nutup. Masuk logika nggak teman-teman? Ya, nah itu kalau kamu patokannya win rate, udah pasti terjebak dalam siklus itu. Akhirnya yang penting win rate bagus ya. Ya udah deh, gue pakai metode kayak begini gitu. Tapi sekarang gini guys ya, coba saya tanya sama teman-teman, kamu kan banyak dong di sini yang udah trading, ya mungkin udah makan waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Sekarang gini saya tanya sama teman-teman, kamu kalau profit ya, misalnya profitnya itu $100, $200, $300. Tapi begitu lose kenanya $500. Coba saya tanya, kira-kira mentalnya gimana teman-teman? Jadi stop lossnya tuh $500 gitu. Tapi kalau profit 100, 200, oke, hari ini kita happy ya, bersyukur ya, oke, happy. Tapi begitu kena, gue yakin mental lu pasti kena, nggak mungkin enggak. Itu kalau kenanya sekali, bayangin begitu kena 2 kali aja in a row, ruginya 1.000 gitu. Habis itu lu mau balikin lagi ke yang tadi kan, $1.000 itu, udah pasti kena, nggak mungkin enggak lah. Gue bisa jamin itu 100%, ya kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya utamanya win rate gitu kan. Mau ngapain ngejar win rate? Paham ya teman-teman sekalian? Jadi bukan win rate patokannya. Nah teman-teman tahu jawaban saya ke Anur apa? Nih jawaban saya ke Anur ya. Panjang teman-teman. Indikator sebetulnya tidak berdasarkan profit. Ya, masalahnya level kita di trading itu bukan sesuatu yang bisa diukur dan terlihat. Tapi indikatornya adalah kedisiplinan. Apa yang perlu diukur? 1. Completion rate guys. Completion rate itu adalah bagaimana eksekusi yang kamu set up itu sudah sesuai dengan aturan playbook kamu belum. Maksudnya apa tuh? Ya kan, kalau kamu disiplin ikutin sistem trading, apakah setiap hari pasti akan ada setupnya? Belum tentu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Ya, kalau nggak ada, tapi kamu paksa masuk, nah kamu udah trading di luar aturan kamu.
Nah, katakanlah dari transaksi yang kamu lakukan nih, 10 transaksi, cuman 6 yang sebenarnya sesuai aturan dan playbook kamu. Berarti 4-nya kan spekulasi. Mungkin FOMO, mungkin ikut-ikutan, mungkin ikutin signal orang. Nah, itu udah melanggar completion rate kamu gitu. Artinya kalau hanya 60% progresnya gitu, itu tandanya kita masih suka entry secara random. Gitu. Ya kan? Nah, indikator kedua berbicara soal level adalah psychology kita. Makin kamu calm atau makin kamu tenang di setiap transaksi yang kamu ambil, artinya kamu udah, sorry ya, bukan tipe-tipe orang baper yang gak jelas lagi gitu. Kalau rugi, ibaratnya begini. Nih, ini kalau rugi, ya kan? Terus begini. Ya, terus kayak apalagi nih, misalnya begini. Nah, tuh ya. Kamu lihat di reaction ya. Maksudnya kamu lihat di kolom chatnya teman-teman sekalian tuh. Kalau rugi tuh masih kayak begini nih, itu udah tahu. Berarti satu, antara dia risknya terlalu besar. Dua, antara mentalnya terlalu lemah. Atau ketiga, psikologinya dia belum calm. Nah, ini kalau kategori trader, ini pemula banget. Gitu. Ya, jadi semua yang dia jadikan sebagai trading itu esensinya adalah gambling gitu. Ya, makanya saya bilang jadi masih ada rasa deg-degan, masih ada was-was gitu. Makin tenang ya. Kira-kira begitu tuh. Nah, lucunya begini guys ya. Lucunya begini ya. Bagaimana ceritanya Anda buka bisnis atau buka usaha? Setiap kali Anda buka toko, Anda deg-degan. Ya, rasanya lemes, deg-degan. Kenapa? Karena setiap kali buka toko nih, begitu buka kunci aja, itu dalam pikiran dia udah satu. Hari ini kayaknya bakalan sepi deh gitu. Hari ini kayaknya nggak bakalan laku nih dagangan gue gitu. Paham gak tuh teman-teman? Nah kayak begitu tuh. Ibarat analoginya. Anda kalau open trade, open posisi, aduh kayaknya bakalan stop loss deh. Nah itu nggak jauh beda ya. Begitu buka toko, buka kunci, ceklek. Duh, hari ini toko bakal sepi deh. Udahlah, gue tutup aja dah gitu. Baru juga buka, ya udah tutup lagi teman-teman. Nah, jadi indikatornya dari dua itu. Yang pertama adalah apakah eksekusi yang kamu ambil itu berdasarkan playbook kamu. Itu pertama. Yang kedua, apakah teman-teman setiap kali melakukan transaksi psikologinya tenang. Ya, kalau misalnya teman-teman setiap kali melakukan transaksi psikologinya tenang, Anda bisa damai dengan risknya. Nah, maka itu udah termasuk lebih baik ya. Secara tidak langsung teman-teman sudah scale up, kalian punya level di trading. Oke. Nah, titik level tertinggi adalah ketika teman-teman eksekusi, walaupun kalian stop loss-nya rugi 10.000, tapi kalian udah dull. Dull itu udah ya udah. Oh ya udah hari ini loss gitu. That's it. Ya, kalau misalnya 10.000, aduh gue masih puyeng, masih nggak enak tidur, masih keringet dingin. Nah, itu berarti jelas dong dari level lu masih jauh loh untuk ke sana gitu. Ya. Jangan 10.000 dulu deh. Kita ngomong dari angka yang kecil dulu. $100. Ya, kalau teman-teman biasa sekarang trading $10, $20 kena SL ya masih rugi, masih geli-geli gitu kan. Ya udahlah, today is a bad day, it's a bad luck gitu kan. And then nextnya gue yakin bisa lebih baik gitu. Tiba-tiba nextnya kamu ambil $100, terus Anda trade, Anda eksekusi, tiba-tiba keringet dingin. Anjir, ini makan gue sebulan nih ya, jadi rugi gara-gara satu transaksi gitu. Terus Anda kesel. Nah, itu Anda udah tahu levelnya di mana. Paham ya? Nah, itu indikatornya gitu loh. Ngelihatnya dari situ sebetulnya. Cuman di tahap dimana kamu bisa nguasain emosi, itu butuh kejelasan playbook. Gitu. Ya, gimana cara tahu kejelasan playbook kok? Maka di tahapan awal, kalau teman-teman masih belajar, ini juga ada pertanyaan yang sama sekitar ya kayaknya 2 hari yang lalu. Saya juga ngejelasin bahwa sebetulnya kalau di tahap awal, kamu ngerasa kamu lagi belajar nih, ya kan? Atau kamu lagi memulai trading gitu. Ini syaratnya nih teman-teman ya. Sebenarnya harusnya ini nih yang kamu kerjain nih.
ya. Maksudnya jangan langsung eksekusi deh. Jadi kita nggak usah ngomong eksekusi dulu gitu. Kita ngomong soal bentar teman-teman, gimana sih? Alt tab terus. Oke, nih ya. Mulai dari sini guys. Nih, ya. Ini poin-poinnya nih. Tuh, ini poin-poinnya nih. Oke. Tahap awal latihan charting nggak perlu entry, ya. Nggak perlu entry kalau masih nggak pede. Latihan charting aja dulu, nggak usah entry. Tahap kedua, punya 1-2 setup yang kamu paham dan tahu cara eksekusinya, serta tahu momen dia nggak berhasilnya dan momen dia berhasilnya. Nah, poin nomor 3 adalah punya 1 jurnal aktif, teman-teman sekalian. Ya, jurnal aktif maksudnya gimana, Vin? Contoh, ya, ini saya jelasin ya teman-teman ya. Bentar, saya siapin dulu nih, mana ya? Aduh, baby saya lagi ajak main terus nih yang udah berapa hari nih. Lagi sayang bapak banget dia kayaknya. Lagi bawel banget ya, ajak ngobrol terus padahal belum bisa ngomong. Nih kalau bisa ngomong puyeng nih ya. Kedengeran nggak teman-teman suara baby saya? Kayaknya sih enggak ya. Tapi nanti di recordnya pasti kedengeran deh. Kedengeran ya nih. Nih mana nih? Lagi dong Matthew. Mana? Ush. Waduh. Ada ya? Dia lagi main-main jadi tiger sekarang guys. Waduh. Kopi aing mau diambil. Jangan nak. Ini boosternya nih buat ngopi nak. Sorry ya guys. Hah? Nah, jadi gini ya, ini soal journaling. Oke, saya siapin dulu teman-teman. Ini apa pula ya? Kayaknya bukan yang ini nih. Ini dia. Bentar ya. Ini dari kita punya coaching ya atau mentorship program sebetulnya ya teman-teman sekalian. Jadi kan udah jelas nih bahwa ada playbook ya yang kita execute berdasarkan apa gitu kan, aturannya apa, itu kan harus jelas ya teman-teman. Jadi entry rules-nya, kemudian exit plan-nya, itu semua harus jelas. Nah, misalnya prosesnya begini. Ini kita berbicara journaling ya. Contoh journalingnya kayak gimana nih, Vin? Nih, teman-teman. Misalkan, katakanlah tahu. Oke, setupnya kayak gimana nih waktu kita kemarin itu ngeliat, ya kan? Oh, kayak begini. Ya, nih, misalnya contoh. Saya pakai replay. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini saya hapus dulu deh. Oke. Jadi kita ngelihat nih setupnya kayak begini. Pop. Wah, pullback ya kan, retest nih. Nah, kita masukin dong ke data gitu kan. Misalkan seperti ini. Nah, gue taruh sini, tep. Oke, entry. Misalnya contoh struktur atau trend bullish gitu kan, right? Time frame 15 menit, kemudian playbook extreme OB. Nah, entry reason atau entry confluence misalnya 1 struktur bullish, oke. 2 breakout trend line, 3 retest trend line, dan look for OB atau demand.
gitu kan. 4, ada SNR major di 1H atau di 4H atau di mana gitu kan. Oke. 5, SL di bawah OB. Ke-6, target 3R. Ke-7, antisipasi CPI. Gitu ya. Ke-8, di atas harusnya. Time frame 15 menit. Kemudian session. Entry-nya jam berapa? Jam 3 sore. London session. Dalam kurung low volume. Nah, dicatat. Apa tuh alasannya? Nah, ya kan? Kamu screenshot. Ini kan ada nih. Tuh, take a snapshot. Download image. Jebret. Ke-download dong. Begitu ke-download, teman-teman masukin di sini. Tuh, ya. Misalnya tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 17. Ini nanti ke depannya saya bakal jalanin lagi teman-teman. Saya habis dapat motivasi ya bahwa journaling itu walaupun istilahnya di tahap saya sekalipun tetap saya butuh yang namanya ngelakuin journaling. Karena makin teman-teman ngelakuin journaling, kamu akan merasa ini loh, gue ternyata level up ya, kelihatan dari situ. Jadi kamu ngambil transaksi itu lebih objektif, lebih ibaratnya nggak random gitu kan. Bukan cuman kayak nggak jelas, kayaknya open bagus deh ya, nih nggak bisa gitu. Tapi harus ada kejelasan, bener-bener kejelasan ketika Anda mengeksekusi gitu kan. Nah, ditulis tuh, misalnya hari apa ya? Ini hari Selasa. Sesuai rules. Masuknya London session, pair-nya adalah Tau, gitu kan. Follow the trend nggak? Iya, follow. Iya, follow kita, ya kan. Kita follow the trend. Bukan random trade ya. Ini saya hapus dulu. Posisinya apa? Long. Time frame 15 menit. 3R targetnya, ya kan. Trade durasi belum tahu. P&L belum tahu, equity berapa, tergantung dong equity teman-teman berapa. Tapi yang pasti entry reason saya udah jelas, extreme order block. Oke, terus saya masukin di sini note-nya apa, ya kan? Ini kita tambahin ya. Ini saya belum update. Ini saya punya lain nih, files and media. Nah, kita tambahin di sini, ya, entry plan. Nah. Terus saya copy di sini ya, atau munculin lagi sama lah tuh. Kita keluarin di sini exit trade. Nah, udah ya kan? Top, masukin upload file, jebret, keluarin tuh, datanya nongol. Top. Nah, kan enak ya. Anda bisa cek balik, tapi ingat kasih tulisan ini biar Anda ngerti entry-nya karena apa gitu. Kalau perlu kasih note. Ya, entry dieksekusi sebelum CPI news. Nah, enak kan? Anda bisa cek. Atau misalnya kedua, entry state of mind lagi kurang bagus karena habis lustrik. Nah, misalnya begitu. Jadi Anda tahu nih faktor emosionalnya apa, kemudian decision makingnya berdasarkan apa, apakah di depan mata kamu itu sebenarnya ada news atau apa gitu kan. Terus jalan dong. Tap. Nah, running, ya kan? Ini sebenarnya 3R nyampe ya, anjir juga, kesel juga ya. Kayaknya memang decision saya karena ini ya rejection, terus ini moment before CPI. Kan ini 19.30 CPI nih. Nah, jadi saya bilang begini. Close. Oke, close 2.5R before CPI. Nah, ya, I think di momen ini saya kan ada inform ke teman-teman juga ya lewat Discord, dan emang setelahnya kan Anda lihat sendiri kan, abis di close dia TP gitu. Ya tapi nggak apa-apa, oke. Itu kan kita belajar ya untuk yang namanya mengerti bahwa resiko itu belum tentu, ya maksudnya kita mencoba mengantisipasi resiko-resiko seperti itu daripada teman-teman gambling during the news gitu. Habis itu Anda screenshot, jebret, ya.
masukin lagi, hasilnya gimana? Trade durasinya berapa lama? Dari sini ke sini jalan lebih kurang 4 jam. Tuh, Anda nunggu 4 jam. Ya kan? P&L profit $250. Berarti equity-nya sekarang jadi 10, kemudian 10 $450. Nah, begini. Gain-nya berapa? Percentage gain-nya 2,5%. Kemudian hasilnya win. Ya kan? Di sini masukin result-nya. Oke. Nah, yang perlu diperjelas adalah ini bukan pembukuan, teman-teman. Ini bukan pembukuan, tapi lebih kepada kamu ngecek decision making kamu gimana. Apakah kamu kepala dingin? Apakah kamu model entry-nya itu random? Atau kamu gambling sebelum CPI? Atau memang gambling sebelum news? Semua jelas gitu loh. Kamu tracking. Nah, nanti akhir bulan kan dilihat ya hasil transaksinya gimana. Oh, win-nya nih. Anda review. Dari sekian banyak win trade yang kamu eksekusi, modelnya, entry-nya gimana gitu. Nah, kamu lihat nih dari trading playbook ini, kamu punya data, terus kamu lihat ya kan, oh ternyata kalau gue pakai entry playbook yang ini, rata-rata gue profit. Tapi kalau gue pakai entry playbook yang lain, misalnya pakai Fibo atau misalnya pakai ini gitu kan. Nah, kamu baru bisa punya data itu kan setelah kamu yang namanya ngelakuin yang tadi saya jelasin, yaitu journaling. Berapa lama kok? Ya kan, itu pertanyaannya tuh. Berapa lama? Sampai kamu ngerasa kamu udah punya cukup data untuk bikin hati kamu tenang. Oke, ada setup. Setup is setup, eksekusi. Gitu. Ya, setup is setup, eksekusi. Hasilnya stop loss, ya udah biasa. Yang penting gua tahu dari sekian banyak setup ini rasionya berapa gitu. Saya dengan 3R ya teman-teman. Kan teman-teman tahu win rate saya berapa sih? Kecil ya. Paling 35%, mentok-mentok kalau lagi bagus 50%, 60%. Itu udah lagi bagus banget. Dengan win rate 35%, tetap profit nggak? Tetap bisa profit. Final resultnya. Nah, tapi kenapa kalau saya kena lose streak, saya tetap tidak bisa dibilang ya teman-teman sekalian, gini deh. Teman-teman pernah berada di tahap ini nggak? Anda nge-share setup, terus misalnya ada 3 orang ngikutin setup kamu. Jadi waktu kamu share setupnya, 3 orang ini bilang, oke, gue juga entry, setupnya sama. Ya. Terus, misalnya 2 setup sebelumnya profit, setup ketiga ternyata loss. Kira-kira kamu perasaannya gimana teman-teman? Perasaannya kayak gimana? Coba. Ya, kita share nih di chart ideas misalnya. Gue bakal entry ya kayak gini gitu. Oke, gue juga ikutan bang. Wah, mantep nih. Oke bang, gas ya kan. Entry bareng. Mungkin kalau loss bareng-bareng. Bercanda ya kan, diketawain atau gimana. Tapi kalau kamu sendiri sebelum orangnya memberikan pernyataan bahwa gila bang, kita kena loss nih, hahaha, iya nih, ya udahlah ya, namanya trading gitu. Kalau misalnya dia ngomong kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi pernah nggak teman-teman rugi, terus dia bilang begini, aduh bang, gue ngikutin lu lagi, kampret lah, profit gue jadi hilang nih. Kira-kira gimana perasaannya teman-teman? Pasti ada rasa bersalah dan ada yang namanya social pressure. Social pressure itu Anda pengen coba buktiin bahwa gua sebenarnya bisa profit kok gitu ya kan, keluarin lagi setup random, hajar lagi gitu nggak teman-teman yang terjadi kalau misalnya kalian melakukan seperti itu. Nah, ini ngaruh ke psikologi. Sekarang bayangin kayak saya ya, share teman-teman di SAG waktu akhir Juni bertubi-tubi di Gampar Market ya. Tetap kita lakuin trade gitu kan. Saya tetap confident, tetap saya share. Before, after, semua saya share teman-teman sekalian. Tapi saya kena hantem. Apa yang terjadi? Ya udah, secara psikologi, saya bisa ngeredam emotion atau feeling saya. Salah satu alasan saya bisa lakukan itu adalah karena memang kita punya datanya. Gitu. Jadi saya udah berkali-kali ngalamin, udah ngerasain berbulan-bulan, dan saya pede-pede aja gitu. Ini mah perkara kebetulan market conditionnya begini, dan salahnya gua adalah gua nggak nahan diri.
Itu doang. Ya, kalau gue nahan diri, mungkin gue nggak kena hantem. Ibaratnya begitu. Nah, kita belajar dari sana. Jadi kita ngerti, oh iya nih, next time kalau kayak begini udahlah, mendingan hold dulu, jangan paksa trading gitu. Tapi apakah itu mengecilkan hati saya untuk tetap before after teman-teman nge-share ke kalian? Enggak, tetap saya share. Ya, mau saya dikasih kartu merah sama kalian juga nggak apa-apa, saya share tetap gitu. Kenapa bisa begitu? Karena itu dia yang Nube Sensei bilang, fakta, data, dan angka. Ya karena kita punya itu. Jadi itu jadi sebagai pengaman kita dari segi psychology. Gue udah punya data nih. Saya tuh journaling guys ya. Udah lama nggak journaling. Cuma kalau dulu saya journaling, saya lebih enak lagi gitu ya. Karena sumpah saya nyatet semua lengkap. Makanya saya bilang nih, nanti ke depannya ya, gue bakal journaling lagi. Harus malah sebenarnya. Karena biar gimana pun ini jantung penghasilan saya gitu ya. Saya dapat income itu dari trading. Ya bisa dibilang dari bisnis DSAG juga. Which is ya Anda tahu nggak mungkin enggak gitu kan. Dan probably orang pasti ada yang nyinyir ya. Jualan kelas dia bla 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 ya. Tetap ya saya fair aja ngomong. Ya memang bisnisnya itu gitu. Pertanyaannya adalah gue berbisnis nih. Contoh. Kalau saya buka tempat refleksi, yang pijitnya enak nggak? Itu dulu. Kalau yang pijitnya nggak enak, tapi laku, rame, nah lu boleh komplain. Ngerti kan? Contoh misalnya ya, kalau di bisnis realnya, buka grup, komunitas, tapi nggak bisa ngobrol, nggak bisa tanya jawab, mau belajar kalau salah nggak ada yang benerin. Nah, itu baru kita ngomong kualitasnya nih, patut dipertanyakan gitu. Tapi kan gue, walaupun sorry itu saya, gue jual kelas sekalipun lah orangnya dapat benefit kok. Dan sorry itu saya, dari segi harga aja sama rokok lu mahalan rokok lu bro. Rokok lu sebungkus sehari tuh 30.000. Lah SAG itu di bawah 30.000 bro. Dalam sehari lu, makanya saya bilang sehari kamu pakai tanya Kevin aja, kamu tanya itu udah baik, itu udah ngebayar kamu udah punya itu gitu kan. Nah jadi sorry nih ya, ini reportnya teman-teman. Dulu saya ada report ini, saya rajin ngejalanin. Kenapa? Karena kita biar bisa punya data gitu. Cuma kalau dulu signal, ini signal nih. Kalau sekarang mungkin saya ganti bahasanya dengan playbook gitu kan. Strategi playbooknya apa? Apakah based on VWAP? Apakah based on exponential moving average? Apakah based on break and retest chart pattern? Apakah based on order block? Gitu. Nah, saya sepanjang 2025 udah nggak ngejalanin journaling. Tapi kalau misalnya saya tanya sama teman-teman, guys, order block punya strategi, itu bisa nggak ngasih kalian profit? Kalau bisa tulis 1. Ya jawabannya udah pasti bisa, nggak mungkin enggak. Saya lihat itu di profit and loss trading ya teman-teman. Itu rata-rata eksekusinya kalian itu based on order block. Franceset, order block, ya kan? Kemudian di sini kalau Richard saya nggak tahu nih entry-nya dia berdasarkan outlook Covili ya LTC, tapi nggak ada order blocknya. Tapi VAP, Flock, order block, ya kan? Profit. Kemudian ada Iko nih nyoba nge-short tapi dia nggak berhasil. Di sini LTC juga sama based on order block ya. Good job nih Covili nih, on point analisisnya untuk LTC ya, dapat ya setupnya. Itu order block ya kan. Kemudian ya yang SL juga ada, bukannya nggak bisa gitu kan. Tapi kita ngerti once kita dapat setup yang tepat, itu bisa nutup kita punya kerugian gitu loh. Ini VAP lagi, sama pakai order block gitu kan. Nah, kita punya data itu, kita punya pegangan itu, habis itu kita jadikan sebagai satu bentuk statistik untuk meyakinkan kita bahwa strategi ini in the long run tuh bisa. Cuman lu harus pinter-pinter nyari tahu kondisi marketnya. Contoh nih, kalau hari ini banget tiba-tiba perang Israel-Iran memanas. Terus Trump lagi-lagi ikut-ikutan. Nah, Anda udah tahu dong waktunya apa? Hibernasi, guys. Ya, waktunya hibernasi. Paham gak tuh, teman-teman?
Ya, waktunya hibernasi. Kenapa? Iya, karena bulan Juni gue udah ngerti rasanya dihantem market. Gara-gara udah kondisi perang, gue paksa hajar. Nah, Anda kan belajar teman-teman, gitu loh. Ya, gak entry, tahan dulu bro. By the way bro, Roy, kamu yang bisnisnya ini kan ya, ayam ya, ayam packaging ya, ayam packaging lagi, ayam buat gym ya, bener gak bro? Aduh, saya lupa lagi namanya. Ya recently saya nge-gym udah mulai makan itu bro. Beli di Grid ya, langsung panasin. Oke mas, satu. Enak banget bro, ya enak banget. Mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan ya. Tapi anyway, good luck ya, semoga berhasil bro ya. Saya rasa sih bisa jalan lah itu. Kalau di gym-gym begitu enak banget ya, gampang. Jadi selesai nge-gym langsung, wah protein nih, boom ya kan, makan kenyang enak ya. Habis itu tinggal pulang doang, nggak mikirin mau makan apa ntar. Oke guys, jadi itu tadi ya, berbicara soal indikator. Untuk teman-teman bisa punya indikatornya ya, Anda harus jalanin ini. Mau nggak gitu pertanyaannya. Tuh, kalau dulu kan saya ribet ya, mesti pakai Google Drive, kemudian mesti posting di price action analysis saya dulu, baru kemudian saya export lagi ke sini gitu. Cuman recently kita pakai begini aja, udah paling enak ya. Jadi begitu cek nanti journaling ntar nih ya, kita jadikan sebagai bahan acuan kita juga untuk pertimbangan apakah setup ini works atau tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman nih dari posisi kalian sekarang itu masih dalam tahap beginner, Anda lagi mencoba gitu kan ya untuk developing, kalian punya playbook sendiri. Kayak saya tadi waktu saya share yang saya entry di Bong, itu kan pakai exponential moving average 21 di di time frame 1 hour gitu ya teman-teman sekalian. Nah di sini 1 hour ini nanti saya akan bikinin yang namanya report kayak gini. Jadi gue pede gitu ke depannya. Kalau misalkan udah ngelihat kayak begini dan ternyata 1 hour-nya jalannya bagus gitu kan, nah enak kan, kita jadi confident ya. Dari 10 trade 4 berhasil, 4 itu udah bagus. Kalau lu dapat 3R gitu, rasionya udah bagus gitu. Kalau misalnya ternyata cuma bisa 2 gitu, udahlah mungkin kita coba lagi testing. Cuma minimal teman-teman 40 transaksi sampai 50 transaksi. Itu udah paling minimal banget. Dan jangan begini ya. Contoh, ternyata Selasa semua tuh. Gue udah tahu kan begitu lihat begini penyakitnya tuh. Oh, ternyata lu entry Selasa semua, bro, gitu. Ya kan, ternyata entry, wah iya kok gue kena lustrik gitu kan. Pas dicek lustrik, kenapa bisa lustrik? Oh ternyata satu arah satu hari 10 transaksi. Ya itu bukan lustrik namanya pak, itu namanya kamu cari mati pak. Udah tahu market searah ya. Kalau misalnya contoh, anggaplah 1 Bitcoin, 1 Ethereum, oke. Kemudian satu lagi Floki gitu. Ya udahlah, masih bisa dimengerti. Terus Anda trade lagi satu lagi, tapi ternyata trade-nya XAU, gold. Habis itu next-nya lagi Anda trade lagi, misalnya USD Canadian. Atau bukan USD Canadian ya, misalnya Euro Canadian deh gitu, Euro CAD. Nah, itu nggak apa-apa. Oh, ternyata lu sehari 10 transaksi, pantes, tapi ada banyak gitu loh. Ada forex-nya, ada komoditinya, ada sahamnya, ada kriptonya. Oke, kita bisa maafkan. Tapi kalau sehari 10 transaksi tapi altcoin semua, waduh, udah lalu jangan ngaku-ngaku lustrik kalau kayak gitu. Itu namanya bukan lustrik, itu namanya cari mati. Ya, ibaratnya begitu guys, paham ya? Tapi yang paling ideal adalah sehari dibatasin juga. Itu bagian dari aturan gitu loh. Jadi kayak, sehari transaksi nggak boleh lebih dari 10, nggak boleh lebih dari 5. Lebih bagus malah mentok-mentok 3 deh dieksekusi dalam sehari. Stop loss maksimal 2 kali gitu loh. Kalau udah 2 kali, udah mendingan Anda off. Ibaratnya besok lagi baru coba, karena market akan ada terus setiap hari. Cuma bedanya begini guys, nih saya mau tanya sama teman-teman, kalau misalnya katakanlah kita trading hari ini kan adalah hari Kamis, yang beda itu, saya tanya dulu nih ya, yang beda itu koinnya atau
market conditionnya guys. Jawabannya sudah pasti, yang beda itu market conditionnya. Maksudnya gimana nih, ya kan? Kurang jelas. Saya juga bilang, menurut saya juga kurang jelas sih. Cuma begini, contoh, Anda hari ini trading, open di Doge, open di Tau, open di Alice, open di Bitcoin. 4 koin nih. Ya kan, Anda buka. Memang koinnya beda-beda, naratifnya beda-beda gitu. Tapi market conditionnya sama nggak? Saya tanya teman-teman. Contoh, nanti malam, Trump, ada goyangan lagi nih kayak kemarin, Powell. Dia bilang pecat Powell. Ternyata bohong. Bukan bohong, ternyata cuman minta saran. Bisa nggak sih kita pecat Powell? Ya kan sama gerakannya. Tapi kalau besok, beda dong. Besok mungkin Trump udah nggak ngomongin Powell. Besok Trump lagi ngomongin tarif. Nah, market conditionnya beda. Di sini baru kamu bisa melakukan journaling yang proper. Karena acuannya adalah berdasarkan kondisi market. Gitu. Bisa dimengerti nggak tuh maksudnya saya teman-teman? Jadi ibaratnya kalau kita journaling, extreme order block itu mau Powell dipecat kek, mau Trump ngomongin tarif kek, mau Iran tembak rudal kek, bodo amat, extreme order block tetap bisa make profit. That's it. Itu tuh tujuan kita punya jurnal. Jadi kita punya data dan kita bisa meningkatkan confidence. Tapi kalau misalkan terbukti di market yang sideways, ketika trennya nggak jelas, cuma bolak-balik doang, Anda hajar di order block, ternyata ditarik turun, ya kan? Kena stop loss. Nah, Anda ngerti, kalau market sideways gue rem dulu, selesai. Di situ kan bisa kontrol diri gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, itu di tahap beginner. But anyway guys, ini sebentar lagi saya kan mau taping trio kwek-kwek ya. Jadi kelewat ya teman-teman. Tapi memang saya juga udah izin agak delay, agak telat ya, dikit aja. Nah, saya mau jelasin dulu nih Bitcoin aja ya. Kita ngomong Bitcoin dulu teman-teman. Ini kalau kita lihat udah kondisi begini, menurut saya sih ini calon-calon sideways. Ya, calon-calon sideways ini. Bisa konsolidasi, mungkin ngebentuk triangle, bisa konsolidasi, mungkin begini, ya. Tapi yang pasti adalah, ini 120.000 masih nggak kuat ya. Di reject teman-teman sekalian. Sebenarnya ngelihat kondisi begini, saya udah mempertimbangkan ya, kayaknya saya akan cut dulu sih untuk posisi Bitcoin yang terakhir. Apalagi kalau dia sampai close below this low. Nih, asal dia close di bawah low ini aja. Udah deh, kayaknya cut dulu. Ya, lebih baik kita secure capital aja. Mungkin rugi-rugi tipis karena kan ini dekat-dekat break even juga ya. Kalau saya sih mungkin saya akan cut dulu. Kemudian mumpung Bitcoin dominance-nya lagi rungkat, berarti kan kita tahu nih money flow-nya lagi di altcoins juga. Mungkin altcoins-nya yang bisa kita coba manfaatkan atau kita tetap pertahankan dari segi bias gitu. Cuma untuk hari ini saya terakhir open itu kan adalah di hype. Ya, ada coba open di hype lagi berdasarkan time frame 1 hour punya order block. Tapi sama nih kondisinya kayak Bitcoin, ketarik-tarik lagi teman-teman. Ini sih masih dekat-dekat entry point. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoinnya juga kelihatannya berat, alot gitu kan, mungkin hari ini better wait and see dulu ya. Karena kita butuh kejelasan kira-kira direction yang dipilih oleh Bitcoin gimana gitu. Karena kalau misalnya dia ternyata balik ke break even kayak begini, tadi udah running, naik, dia balik lagi gitu. Sekarang malah istilahnya kalau kita bilang SOW ya, sign of weakness gitu kan. Dengan close candle 4 hour tadi malah ngebentuk wick atau buntut panjang ke atas. Ini belum New York Open. Kalau misalnya New York Open nanti mungkin akan lebih volatile lagi. So my decision I think is pretty much clear ya. I think I'm gonna cut my position either itu untuk Bitcoin ataupun hype. Sangat disayangkan, tapi ada saatnya kita better playing defensive ya. Dengan kondisi kita juga sudah mencapai 120.000 retest kemarin dan ternyata failed untuk claim, itu berarti bisa menjadi pertanda kalau 120.000 adalah level psychology yang kuat untuk market mungkin ya. Jadi nggak terlalu ya secara momentum nggak terlalu oke lah kalau misalnya kita mau paksain tetap pertahanin posisi gitu. Jadi untuk saat ini kalau saya lihat ini kan nanti malam akan ada retail sales ya guys.
bisa dibilang nggak terlalu impactful sebenarnya secara langsung atau directly ke market crypto. Cuman saya juga tidak mau berspekulasi di situ. So my decision as per now, I think it's pretty clear. I'm gonna cut Bitcoin positionnya untuk saat ini. Ini rugi maybe around 0,4 R ya dari awal saya punya SL placement. Kemudian untuk hype juga saya akan close dulu di break even. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum saya close. Kalau misalnya tanyanya, jadi kapan ada decision makingnya? Nanti ya teman-teman. Maybe after New York Open saya cek lagi. Jadi kita butuh volume dulu, kita pastiin dulu nih. Pengen trading playbooknya. Kan udah dijelasin, sehari-hari kita transaksi pakai itu. Rata-rata transaksi yang saya ambil kan based on order block. Jadi memang sudah, ya kalau secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan eksekusi dengan model yang sama dengan saya ya sehari-hari. Cuma nanti kalau misalnya pengen trading playbooknya sebenarnya gampang bro. Iya kayaknya pengen jurnal kali ya. Kalau jurnal kamu cek ke bagian library, di library itu udah ada saya punya section per section, itu udah tinggal di copy aja. Tuh 7 Juli udah tadi udah nge-share tuh. Nanti boleh minta masukannya dong kok ya, boleh nanti saya cek ya. Nah, kalau kita intervensi-intervensi kayak gini, apakah jurnalnya agak random? Sebenarnya kalau misalkan buat teman-teman yang lagi tahap journaling, memang better jangan diintervensi. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau keep, nggak apa-apa gitu. Oke, cuma begini. Posisinya saat saya open, ini kan kita ibaratnya kan pakai real money nih ya. Kita lagi trading kan gitu kan. Ya, nggak apa-apa saya cut dulu. Cuman dari playbooknya ya, atau kita bilang dari jurnalnya, itu kita jangan intervensi gitu loh. Jadi ini biarin aja. Kan ibaratnya trading view kayak begini, sekarang saya mau begini lagi bisa nggak teman-teman? Bisa gitu kan. Gue tinggal keluarin doang. Ya. Nah cuman inti poinnya adalah di sini, oke, aku ada eksekusi berdasarkan SNR dan kemudian sebenarnya lagi berdasarkan exponential moving average juga yang 100 di periode time frame 1 jam. Ya kan? Ini sebenarnya kan awalnya decision saya berdasarkan itu. Tadi harga naik, pullback, abis itu mantul, udah bagus sebetulnya. Tapi kemudian lemas dan rejected lagi, dia turun lagi gitu. Ya kan? Namun secara transaksi yang saya eksekusi di aplikasi atau di exchange, ya saya decide untuk cut dulu. Cuma secara playbook nggak apa-apa, kita tetap catat gitu. Apakah setup berdasarkan planning seperti ini bisa menghasilkan atau enggak gitu. Before after sampai benar-benar tuntas, either dia nanti begini atau dia begini, ya tinggal dicatat aja gitu. Itu kan jadi sebagai acuan atau pegangan kita. Kira-kira begitu. Ya, semoga jelas ya. Nah, kalau Bitcoin tutup posisi bagaimana dengan altcoin? Karena Bitcoin dominance masih turun dan Ethereum juga sendiri masih mendominasi, saya kan udah set SL Plus juga nih teman-teman. Kalau memang kena, saya sebenarnya lebih ke khawatir kalau Ethereum ya, lebih ke khawatir kalau di sini dia reject nih. Jadi emang udah sampai target gitu kan. Maka nggak ada salahnya kalau saya pikir saya take profit dulu. Nah altcoins-nya gimana? Altcoins itu juga overdue buat yang namanya koreksi. Kita bisa lihat dari total 3. Ini kan kita habis naik nih, habis breakout ya kalau lihat time frame daily. Apa yang kita belum punya teman-teman? After kita punya higher high, tetap kita belum punya yang namanya higher low-nya. Nah higher low-nya itu tetap dong jadi pertimbangan bagi kita untuk kenapa enggak gitu kan. Untuk kita minimizing our risk dulu guna mendapatkan better entry price, diskon yang lebih banyak. Kira-kira begitu. Oke, kalau mau swing di 1H atau 2H, kita harus lihat di LTF 15 menit atau 5 menit untuk tunggu konfirmasi nggak kok. Sebaiknya sih kalau saya misalnya contoh lihat di time frame 1 jam ya, andai kan ada bullish engulfing gitu. Saya biasanya lihat lagi, nanti di 15 menit gue masuknya di mana ya gitu. Pakai candlestick principle as usual. Jadi oke, bullish engulfing kita mau masuk negosiasi di tengah-tengah. Ya kan? Atau di area discount. Itu sih kalau saya ya. Waduh. Nah, untuk coaching kita
belum tahu ya, saya belum tahu nih. Karena kita lihat lagi nanti ya, apakah akan ada batch berikutnya. Tapi harusnya ada, cuma mungkin nggak dalam waktu dekat gitu. Scalping agresif ngejar 3R kalau di altcoin, tergantung sikon ya. Obviously iya dong, cuman begini, 3R itu kan ibaratnya begini ya. Misalkan kayak AVE gitu. Ini kalau kamu lihat AVE, setup awal saya itu bukan berdasarkan 15 menit. Saya lihatnya time frame 1 jam. Bahwa dia begini. Nah, makanya saya pede mau coba saya swing gitu. Karena saya ngelihatnya, oh ini memang struktur bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya berdasarkan 15 menit, itu kan bisa aja kita cuma ngambil di sini nih gerakannya. Kecil gitu kan. Saya cuma join di sini gitu. Atau misalnya cuma join di sini nih. Kecil lah ya, saya cuma minta begini doang nih. Kalau misalnya contoh nih, ini kalau misalnya berdasarkan 15 menit, pasti begini setupnya. Bener gak teman-teman? Ini kan pasti 15 menit punya order block nih, lebih kurang. Saya entry di sini, SL di sini, target 3R. Nah, kalau kita lihat scalping nih, coba kamu perhatiin. Waktu kamu lihat 15 menit dengan setup kayak begini, ya kamu nggak boleh iri kalau harganya meletus begini gitu. Paham nggak? So dari awal memang, oh gue punya planning, ini order block, gue masuk di sini, after liquidity sweep, gue pede nih, harusnya bisa ya untuk dapat 3R gitu. So ini setupnya gitu. Nah, apakah harus lihat sikon? Ya of course pasti dong. Setiap analisis kita melibatkan situasi dan kondisinya sesuai atau enggak, ya ideal atau enggak, dekat news atau enggak, gitu kan? Kita kan coba menghindari resiko-resiko transaksi ketika news yang terlalu lebih dominan, ya misalnya CPI atau mungkin NFP atau mungkin Jerome Powell speak, gitu kan? Itu yang kita coba hindari. Nah, tapi kalau misalnya, oh aku cuma mau scalping nih, ya udah cuma ngejar begini doang. Gitu kan, price pullback, testing order block, boom, dapat, boom, meletus gitu. Udah dapat 3R, that's it, I'm done, out. Kira-kira begitu. Ini kalau scalping gitu. Dan yes, agresif karena based on area aja kita patokannya. Boleh dong, boleh. Ini mungkin final ya untuk Candy ya. Karena abis ini saya harus berangkat untuk call Sylvester. Ya udah nungguin. Apa entry reason di Ethereum? Sebenarnya saya ada penjelasan di Ethereum update. Oke, di Ethereum update. Penjelasannya cukup jelas di situ bahwa Ondo kenapa? Oh naik ya. Ya Ondo bullish memang, kan saya udah bilang ya bahwa sebenarnya di sini kita boleh betting untuk koin-koin institusi. Cuman entry point saya terlalu tight. Dan sayang aja ya kena selepet sama Bitcoin dulu. Dan karena Ondo udah bullish juga, nanti tinggal di follow up aja teman-teman. Ya, kita tinggal look for entry opportunity. Toh dia udah create higher high, momentum bagus di saat Bitcoin turun. Artinya apa teman-teman? Buy atau sell? Ya buy, exactly. We just have to wait for the pullback. Kan begitu ya. Sorry nih ke distract. Kadang suka gitu sih ya teman-teman ya. Makanya nanti akan ada filtrasi ya yang lebih baik lah buat SAG teman-teman. Ya, mudah-mudahan jangan sampai kayak gini lagi. Oke, nah lanjut guys ya. Jadi kalau misalnya mau tahu thought prosesnya Ethereum, kamu tinggal lihat ke Ethereum update. Oke, decision making saya itu begini. Satu, Ethereum itu memang dia posisinya dekat dengan SNR major ini. Saya ada bilang, bahkan update di YouTube pun saya ada bilang bahwa ini tuh adalah SNR yang kalau dia bisa flip, ini harusnya bakal ngasih opportunity Ethereum running ke 3475 dengan gampang. Oke, tapi saya nggak nyangka akan segampang ini. Itu di note dulu. Kemudian decision saya was because of this candle spesifiknya, time frame 4 jam. Jadi begitu saya lihat, oke, price actionnya begini, pullback. Di pullback ini itu agak anomali kejadiannya karena itu dia momen-momen ya pagi lah ya, kalau kita bilang retest terhadap si trendline ini. Bertahan dong, artinya kan showing some strength atau ada demand lah dari zona ini. Nah kemudian kita ngelihat ini, itu sebenarnya market structure shift, bener nggak teman-teman tuh? Bener nggak? Kamu bisa lihat nggak di situ market structure shift? Iya kan? Technically kan ini market structure shift. But saya telat
untuk aware kalau masuk lebih baik dari sini. Tuh. Namun, ya udahlah, oke gue telat. Terus kita lihat reaksinya. Ternyata impulse dan bagus. Lihat 4 hour, next candle 4 hour looks like it's gonna be close in bullish. That's why saya decide, oke, saya take a trade di situ 4 hour close using the previous low sebagai SL placement. And then after looking on 1 hour, ini sebenarnya juga sama break and retest. Nah, jadi ada double confluence. Yang pertama dari candlestick-nya bagus, yang kedua break and retest-nya juga bagus terhadap si SNR ini. Begitu dia close doji aja, kalau teman-teman mau entry, ini udah oke banget gitu. Ya, jadi sebenarnya awalnya dari 4 hour itu dulu, abis itu baru turun ke 1 hour. Dan kenapa saya confident? Karena higher time frame-nya yang mendukung, ditambah kita punya Ethereum dominance juga mendukung. Jadi awal decision-nya mungkin dari sini nih. Ya, kira-kira gitu teman-teman sekalian. I think I'm gonna join on the trio kwek-kwek dulu. Lumayan kok. Oke, so yeah, thank you very much guys for your time. Kita nanti jumpa lagi di Discord, and yeah, see you soon. Bye bye guys.